Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Leovani, NIM 205042. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Pendampingan yang diberikan orang tua dalam pembelajaran di PAUD Al-Hidayah Kecamatan Mungka. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan merupakan bentuk suatu usaha dalam mengembangkan diri yang diberikan melalui proses pembelajaran, yang mana pembelajaran tersebut telah berlangsung saat manusia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Pendidikan anak usia dini sebuah jenjang pendidikan sebelum anak menempuh pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini ini bertujuan untuk membina, mengembangkan, dan mengarahkan anak untuk membentuk karakter dari mereka. Disinilah penting sekali peran orang tua dalam perkembangan dan menentukan kepribadian anak usia dini di bawah 6 tahun. B. Fokus penelitian. Fokus penelitian di sini ada dua. Yang pertama, apa yang menjadi sebab yang mempengaruhi anak didampingi oleh orang tua saat pembelajaran di PAUD Al-Hidayah. Yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pendampingan oleh orang tua kepada anak saat pembelajaran di PAUD Al-Hidayah. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mencapai yang pertama, untuk mengetahui sebab yang mempengaruhi anak didampingi oleh orang tua dalam pembelajaran di PAUD Al-Hidayah. Yang kedua, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pendampingan oleh orang tua kepada anak saat pembelajaran di PAUD Al-Hidayah. D. Manfaat penelitian. Ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat praktis, dan yang kedua, manfaat teoritis. Manfaat praktis dibagi menjadi 4. Yang pertama, bagi orang tua, agar orang tua bisa untuk mengerti anaknya, agar nanti anak tersebut merasa lebih nyaman serta leluasa untuk bermain dengan teman-temannya di PAUD. Bagi anak, agar anak dapat memahami apa yang dimaksud dengan pendampingan dari orang tua mereka selama mereka berada di sekolah. Bagi masyarakat, agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat dalam dampak pendampingan dari orang tua pada saat pembelajaran di sekolah. Dan bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengembangan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini dalam penerapan konsep pembelajaran, pola asuh orang tua maupun lembaga, serta dapat mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang kedua, kajian pustaka. A. Perkembangan dan pertumbuhan anak. Yang pertama, pengertian perkembangan dan pertumbuhan anak. Perkembangan dan pertumbuhan anak adalah suatu proses perilaku yang belum matang menjadi matang, dari sederhana menjadi lebih kompleks, yang mana hal tersebut bisa kita katakan sebuah evolusi manusia dari ketergantungan menjadi manusia yang mandiri, yang bisa melakukan suatu hal dengan sendiri. Yang kedua, jenis-jenis dari perkembangan pada anak. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik pada anak. Perkembangan fisik dan motorik anak berkaitan dengan perkembangan fisik. Perkembangan fisik misalnya berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Otot pada anak lebih kuat dan kokoh, maka keterampilan pada anak untuk memanfaatkan otot tangan maupun kaki telah mulai berfungsi. Yang kedua, perkembangan kognitif pada anak. Perkembangan kognitif pada anak adalah salah satu aspek perkembangan dasar anak yang menjadi perhatian dari orang tua. Perkembangan kognitif pada anak juga mengalami sebuah perkembangan bertahap untuk menuju kesempurnaan. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional anak merupakan suatu perolehan kemampuan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial mereka, yang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.
kita bisa melihat bagaimana sikap anak terhadap orang lain, bagaimana mereka bergaul dengan teman-teman mereka. Yang keempat, perkembangan nilai agama dan moral. Perkembangan nilai agama dan moral adalah salah satu interaksi hubungan timbal balik antara anak dengan anak dengan orang tua, anak dengan pendidik, dan anak lain sebagainya. Hubungan timbal balik tersebut sangat penting karena dengan adanya interaksi yang terjadi, maka anak akan berkembang menjadi dewasa, baik itu secara fisik, spiritual, maupun moral. Yang ketiga, pengasuhan orang tua terhadap perkembangan anak. Ada 3 macam. Yang pertama, keras atau otoriter. Pola pengasuhan ini begitu tegas, memiliki beberapa aturan, di mana dalam pola pengasuhan otoriter ini, anak akan mendapatkan hadiah jika mereka mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, dan memberikan sebuah hukuman jika mereka tidak dapat menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh orang tua mereka. Maka dengan memberikan sebuah hadiah dan hukuman, anak akan terus mengharapkan dan berusaha untuk mendapatkan hadiah. Hukuman yang terlalu keras diberikan oleh orang tua akan menimbulkan kelakuan yang tidak baik serta kemarahan yang berlebihan pada anak. Yang kedua, lunak atau primitif. Pola pengasuhan lunak ini, orang tua tidak memberikan sebuah kekerasan kepada anaknya. Orang tua menggunakan suatu cara yang mana tidak memberikan batasan. Biasanya anak akan tumbuh tanpa arahan. Bisa dibilang pola pengasuhan ini merupakan pola pengasuhan orang tua yang manja. Masalah yang akan muncul menggunakan pola pengasuhan ini yaitu anak tidak peduli dengan tanggung jawab sosial serta anak akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman-teman mereka. Yang ketiga, demokratis. Pola pengasuhan ini didasarkan atas sebuah pengertian serta rasa hormat orang tua terhadap anaknya. Orang tua memberikan aturan yang mana aturan tersebut selalu atau sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Orang tua mengizinkan anaknya serta mendorong atau memberikan motivasi kepada anak untuk membicarakan permasalahan, memberikan penjelasan, serta memberikan penguatan terhadap anak mengenai peran anak dalam sebuah keluarga. Yang keempat, belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan pengumpulan pengetahuan yang didapatkan dari seorang yang lebih tahu dari kita atau disebut dengan pendidik, tetapi kita juga bisa mendapatkan pengetahuan dari orang lain. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu perolehan maklumat dari pengetahuan, penguasaan, tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Ada beberapa prinsip belajar antara lain. Yang pertama, berdasarkan persyaratan yang diperlukan untuk belajar. Ada beberapa poin yang terdapat di dalam ini. Yang pertama, dalam belajar, seorang anak harus diusahakan berpartisipasi aktif, meningkatkan minat dan kemampuan, serta membimbing anak dalam mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, belajar menimbulkan reformen dan motivasi pada anak untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga, belajar perlu lingkungan yang menantang, di mana anak tersebut dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, serta bereksplorasi dengan efektif. Yang keempat, belajar harus membuat anak senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang kelima, belajar perlu adanya sebuah interaksi antara peserta didik dengan lingkungan. Yang kedua, hakikat belajar. Ada 3 poin yang terdapat dalam hakikat pembelajaran. Yang pertama, belajar merupakan sebuah proses kontinu. Maka dari itu harus ada tahap demi tahap menurut perkembangannya. Yang kedua, belajar merupakan proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, serta discovery. Dan yang ketiga, belajar merupakan hubungan antara pengertian satu dengan pengertian lainnya, sehingga mendapatkan pengertian yang diharapkan. Yang ketiga, materi yang harus dipelajari. Yang pertama, belajar bersifat keseluruhan dan materi yang dipelajari harus terstruktur dan terorganisir. Yang kedua, belajar dapat mengembangkan serta meningkatkan kemampuan pada anak sesuai dengan tujuan instruksional. Yang keempat, syarat keberhasilan belajar. Yang pertama, belajar memerlukan sebuah sarana yang memadai sehingga peserta didik dapat belajar dengan tenang.
Yang kedua, dalam proses belajar perlu sebuah ulangan agar keterampilan maupun sikap dapat didalami oleh peserta didik. Yang kelima, ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Berdasarkan rumusan di atas, dapat dikatakan bahwa belajar itu diartikan dalam arti yang luas, meliputi keseluruhan proses perubahan pada individu. Perubahan itu meliputi keseluruhan topik kepribadian, intelek maupun sikap, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu, tidaklah tepat kalau belajar itu diartikan sebagai ungkapan dan atau membaca pelajaran, maupun menyimpulkan pengetahuan atau informasi. Selain dari itu, belajar juga dapat diartikan sebagai terjadinya proses perubahan dari dalam diri individu sebagai akibat dari kematangan pertumbuhan atau insting. Yang keenam, karakteristik perilaku belajar. Yang pertama, bahwa perubahan internasional dalam arti pengalaman atau praktek latihan dengan sengaja dan didasari dilakukannya dan bukan secara kebetulan. Dengan demikian, perubahan karena kemantapan dan kematangan ataupun kelatihan karena penyakit tidak dapat dipandang sebagai perubahan hasil belajar. Yang kedua, bahwa belajar atau perubahan itu positif, dalam arti sesuai seperti yang diharapkan atau kriteria keberhasilan, baik dipandang dari segi siswa dan bakat khususnya. Yang ketiga, pembahasan. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial alamiah. B. Setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di PAUD Al-Hidayah Nagari Talang, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Waktu penelitiannya dilakukan pada tanggal 29 Mei 2022. C. Instrumen data. Instrumen penelitian atau alat penelitian kualitatif ini yaitu berupa peneliti sendiri. Sesuai dengan pendapat Sugianto, instrumen penelitian pada metode penelitian kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Pada penelitian kualitatif, yaitu peneliti sebagai instrumen pertama dan utama dan instrumen tambahannya berupa buku catatan. D. Sumber data. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan narasumber utama sebagai fokus dalam mendapatkan data penelitian. Dalam penelitian ini, sumber utama yang diteliti yakni berjumlah 3 orang dengan rincian: A. Fikrasari merupakan pendidik PAUD Al-Hidayah. B. Enil merupakan orang tua peserta didik di PAUD Al-Hidayah. Yang C. Esa, orang tua peserta didik di PAUD Al-Hidayah. Yang kedua, informan penelitian. Informan penelitian adalah narasumber pendukung yang berfungsi sebagai penguat informasi yang didapatkan dari subjek penelitian. Fungsi dari informan penelitian yaitu untuk membantu dalam pemeriksaan keabsahan data, yaitu perpanjangan pengamatan dan peningkatan ketekunan. Teknik pengumpulan data. Yang pertama berupa observasi. Observasi yang dilakukan pada PAUD Al-Hidayah yaitu mengamati secara langsung terkait pengaruh pendampingan yang diberikan oleh orang tua dalam pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan sebuah interaksi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang saling bertukar informasi satu sama lain. Wawancara dilakukan dalam penelitian ini dengan orang tua anak dan pendidik di sana. Yang ketiga, dokumentasi. Data yang diperoleh pada teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto yang berkaitan dengan penelitian. F. Teknik analisis data dan interpretasi data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya, alur analisis data yang penulis gunakan. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data adalah suatu proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif disejajarkan maknanya dengan pengolahan data.
Yang kedua, penyajian data, yaitu suatu cara merangkum data yang memudahkan untuk menyimpulkan hasil dari penelitian. Dan yang ketiga, menarik kesimpulan dan verifikasi dari pengumpulan data. Dengan demikian, pekerjaan pengumpulan data bagi penelitian kualitatif harus berlangsung diikuti dengan pekerjaan menulis, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikan data, serta menarik kesimpulan. Yang G, teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Dengan perpanjangan pengamatan, berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan informan yang pernah maupun baru ditemui. Melalui perpanjangan pengamatan, hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka dan saling mempercayai. Dengan demikian, tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Yang kedua, meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.